Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya, channel yang membahas tentang budaya yang ada di seluruh dunia ya. Dan untuk kali ini saya ajak Anda untuk mengenal salah satu suku yang ada di daerah Myanmar yang punya tradisi memanjangkan leher ya. Oke, sebelum lanjut saya ajak Anda untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini guys. Nah, ngobrolin soal suku Karen atau ada yang menyebutkan suku Kayan atau suku Paduang yang punya tradisi memanjangkan lehernya ini berasal dari dataran tinggi Tibet ya. Jadi bukan asli Myanmar, tapi ada juga yang mengatakan lagi bahwa mereka berasal dari daerah Mongol. Oke guys, wanita suku Karen ini wajib ya memanjangkan leher dari ini ya, dari gulungan kawat kuningan guys ya, yang ditumpuk ya. Kemudian tidak hanya itu saja guys ya, kaki, tangan ternyata juga dipasang kawat kuningan. Nah, ini hanya dilepas ketika menikah, melahirkan, dan meninggal. Dan lilitan pertama guys dipakai ini usia 5 atau 6 tahun. Tanggalnya tentu saja ditentukan ya, nggak sembarangan. Yang menentukan adalah tetua dari kampung atau sesepuh ya. Terus kemudian pemakaian pertama ini terdiri dari 5 tumpuk ya, tumpukan kawat kuningan. Jadi sebenarnya itu semacam kawat kuningan yang panjang yang kemudian dibentuk menjadi lingkaran ya. Jadi lingkarannya itu sebenarnya kayak lilitan kayak pir gitu ya guys ya. Dibuat seperti itu, dan pemakaiannya itu yang seperti saya katakan tadi terdiri dari 5 tumpuk, beratnya itu 1,5 kilogram. Nah, setiap 2 tahun kemudian ditambah 2 tumpuk lagi, dan tumpukan itu bisa ada juga ya yang mencapai 25 tumpukan ya dengan berat 10 kilogram. Nah, gila kan? Tapi itu maksimalnya kayak gitu. Tapi untuk berapa maksimalnya ini masih belum diketahui ya. Dan pemakaian pertama ini biasanya dialasi dengan bantal kecil ya untuk mengurangi rasa sakit di bagian ini, di bagian leher gitu. Mungkin di bagian pundak juga ya guys ya. Nah, suku yang saat ini itu berada di daerah Myanmar itu ternyata memakai kawat seperti ini guys ya, itu karena ada kaitannya sama mitologi atau legenda ya, legenda yang ada di suku tersebut bahwa ketika itu ada ini ya, ada binatang buas yang suka menggigit leher. Nah, karena tidak inginkan mereka celaka, makanya leher itu diberi ini ya, diberi hiasan. Sebenarnya sih bukan hiasan awalnya, tapi pelindung ya, supaya nggak digigit di bagian lehernya gitu. Terus kemudian akhirnya menjadi tolok ukur ya, bahwa wanita yang memiliki leher panjang itu dikatakan cantik dan dianggap boleh untuk menikah ya. Terus kemudian guys, untuk lehernya itu sendiri sebenarnya bukan leher yang akhirnya tambah memanjang, tapi bagian bawahnya itu yang akhirnya karena mungkin faktor berat akhirnya jadi turun guys ya. Terus kemudian apakah setelah dilepas itu bisa mati? Ternyata enggak juga guys. Ini ternyata sudah dibuktikan ya dari ini ya, dari seorang warga yang melepas gulungan dari ini ya, kawat kuningan ini, yang ditunjukkan di televisi bahwa sebenarnya sih mereka tidak
ini ya, tidak mati gara-gara ini gulungan kawatnya yang dipakai sebagai pengganjal mungkin ya, itu bisa mengakibatkan lehernya yang katanya lemah ya, ini jadi patah ya. Oke guys, untuk suku ini sendiri ini memiliki fakta-fakta ya guys ya. Fakta yang pertama bahwa suku Karen ini yang berleher panjang yaitu merupakan subetnis Kayan ya. Terus kemudian bagi yang wanita yang sudah menikah sama yang belum menikah punya warna baju yang berbeda. Kalau baju yang sudah menikah itu gelap, sementara yang belum menikah itu berbaju polos panjang putih. Nah, suku Karen ini merupakan suku yang berbakat membuat perhiasan dan terkenal sebagai pelatih gajah yang baik ya, yang mahir. Terus kemudian ada fakta lagi guys, bahwa suku Karen ini setelah melahirkan wajib 1 bulan di dalam rumah dan mandi air hangat ya, serta tidak menyentuh air dingin dan minum air hangat. Ini dipercaya ya mencegah penyakit. Terus kemudian mereka itu menganut animisme sebelum misionaris datang tahun 1800, dan sekarang mereka sudah menganut agama Buddha maupun Kristen. Terus kemudian guys ya, konflik politik yang ada di Myanmar mengakibatkan suku ini meninggalkan Myanmar tahun 1984, tapi ya nggak mudah ya, karena untuk lari mereka juga agak sulit ya guys ya, karena mereka harus membawa gulungan kuningan itu. Akhirnya mereka harus ada juga yang menyelundupkan atau menyembunyikan, atau juga harus menyerahkan kalau ingin keluar dari negara Myanmar. Terus kemudian sistem perkawinan mereka adalah matrilineal, bahwa seorang kepala rumah tangganya adalah wanita. Terus kemudian guys, selingkuh dianggap tabu, dan dampaknya ini bisa terkena ya bagi seluruh desa. Oke guys, terima kasih ya sudah bergabung. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.